Sempat saya isi nulis tuh, udah saya mau nulisnya tidak di Rote. Saya keluar dari Rote, saya nulis di, artinya saya pulang ke Jakarta, saya nulis pas sampai titik-titik tertentu saya harus kembali, saya kembali lagi. Ada yang perlu saya gali lagi gitu. Jadi memang sangat panjang gitu. Nah, saya menikmati pekerjaan itu gitu. Dan kebetulan saya bersyukur mendapatkan beberapa produser atau EP yang mau mengerti karena saya percaya apa yang saya kerjakan ini belum tentu juga disenangi oleh para produser yang tentulah dibatasi dengan waktu itu gitu. Nah, karena mereka percaya kebetulan, dan memang saya tidak terlampau pintar untuk menulis di belakang meja dan dalam waktu cepat gitu loh kan. Banyak penulis dengan 2 bulan sudah selesai skrip, hebat, saya tidak sanggup gitu. Saya memang penulis panjang karena saya harus melihat. Tapi sebuah kemewahan juga seperti yang tadi Bang Jerry bilang. Betul. Ya, bahwa ada yang mau mendanai, percaya, dan kemudian 1,5 tahun lebih, bahkan hampir 2 tahun pulang pergi gitu ya. Belum, bahasanya kalau film bahkan naskahnya belum selesai gitu. Betul. Artinya juga kesempatan seperti itu memang tidak sering dan tidak banyak ya, sepertinya di sekitar kita ini. Dapat produser atau EP yang agak sarap juga. Buat saya itu kemewahan yang sangat ini ya. Tapi lebih dibalik itu saya merasa gini, Mas Agung. Boleh percaya, boleh tidak, mungkin setiap orang berbeda-beda ya. Ketika jadi pemain, saya melakukan proses itu. Menjadi seorang penulis, saya melakukan proses itu. Kemudian saya pernah juga memproduserin film. Saya merasa bahwa saya dilesin sama yang di atas. Oh, ini maksudnya ya mungkin. Dikasih kursus. Dikasih kursus ya, kursus. Kemudian makanya saya juga nggak ngoyo ketika di usia segini juga, ya bukan lagi usia yang muda untuk menyutradari film gitu kan. Tapi kalau bicara spirit, bicara apa, bisa juga sih kita adu ya Mas ya. Iya. Walaupun usia segini ya. Yang penting kan semangatnya, dan saya rasa di dunia juga justru kan ya sutradara atau storyteller itu kan si pendongeng ini emang harus lebih mature ya wawasannya. Artinya tergantung filmnya. Kalau kita bicara tentang kehidupan dan kemanusiaan ya tentunya yang pengalaman hidupnya lebih panjang tentunya akan lebih memahami langsung gitu. Dan ketika pulang pergi proses menulis itu, apakah sendiri, apakah ada berdua atau ada tim? Tentunya awalnya produser saya menemani. Produser yang pertama ya, memang ada terjadi persoalan, kemudian produser itu tidak ikut terlibat lagi. Kemudian kita mendapatkan produser baru dan EP baru gitu. Dia salah satu orang yang berjasa juga, artinya yang pernah abang nyutradarain ya, gitu. Dia yang pertama kali mengeluarkan kalimat itu, walaupun kemudian ya mohon maaf saya marah sama dia, gitu. Tapi oke lah gitu. Tapi saya harus menyampaikan juga ada hal-hal ya yang dia lakukan itu kebaikan yang dia lakukan terhadap saya dan kemudian terhadap teman-teman yang lain gitu kan. Itu yang saya hormati gitu. Jadi ya memang awalnya dia, kemudian saya sendiri. Memang terbiasa dia pulang ya saya sendiri, saya naik motoran kemana-mana, nginap di rumah penduduk dan segala macam. Ya, walaupun meskipun saya ada base camp, dikasih base camp. Memang persyaratannya kalau saya nulis saya minta base camp mungkin untuk supaya saya lebih dekat dengan penduduk. Ya. Seperti yang tadi saya bilang ya, bahwa ini sebuah kemewahan proses menulis yang sangat panjang. Ada kepercayaan dan ada dananya juga gitu ya. Tapi waktu speech di Piala Citra itu kan ada statement berdarah-darah tuh ya. Maksudnya berdarah-darahnya tuh fase di mana tuh? Sebenarnya apakah dan kenapa gitu, dan sebenarnya untuk menulis 1 sampai 1,8 tahun 1 tahun 8 bulan itu juga punya cerita tersendiri. Ketika kita produksi, kita punya cerita sendiri. Ini drama yang sangat luar biasa yang barangkali bisa jadi film sendiri. Bisa jadi film sendiri. Luar biasa gitu loh. Nah, kenapa bisa jadi 1 tahun 8 bulan itu juga ada drama sendiri yang tertatih-tatih juga tuh, Mas.
itu tertati-tati. Bukan juga dengan kemewahan yang ini, tapi bahwa semua itu berjalan dan memang akhirnya memang sampai sekian lama sampai tulisan kelar. Iya. Itu masih oke lah. Itu karena kita kan bawa diri sendiri, Iya. tidak bawa pasukan kan. Iya. Tapi ketika diproduksi ini yang berdarah-darahnya yang lebih udah luka, jatuh luka, kering, ya, udah sembuh teman. Jatuh lagi ya. Basah lagi. Basah lagi, berdarah lagi. Itu benar. Artinya kan dalam proses produksi ya, di apapun situasi biaya dan situasinya, selalu tidak ada yang sempurna sebenarnya kan Betul, begitu. selalu ada masalah. Selalu ya. ada masalah. Cuman tinggalkan pertanyaannya bagaimana kita menyikapinya dan berdarahnya. Lukanya sekecil apa, sebaret apa, atau sedalam apa, kira-kira begitu ya. Artinya seperti yang tadi Bang Jerry bilang bahwa kita kan bawa pasukan. Betul. Kalau kita nulis sendiri, katakan it's terus, okay. it's okay gitu. Tapi kalau kita bawa pasukan, apapun yang terjadi, apalagi mungkin kan Rote Island itu jauh sekali ya. Ya, dari Kupang nyebrang lagi Mas. Iya. Itu langsung tembus ke Darwin kan. Kalau kita malam naik ke atas pegunungan kita lihat lampu Iya. ke Darwin. Itu pulau perbatasan paling selatan Indonesia. Gitu. Artinya kalaupun terjadi banyak apapun yang ini untuk mencari rumah sakit yang atau katakan apapun lah ya, itu nggak semudah langsung nanti sore berangkat gitu ya. Iya, iya. Sebenarnya di Rote sendiri bukanlah pedalaman yang terlampau. Saya lebih Indonesia Timur misalkan di Papua. Ya. Di daerah-daerah tertentu di Papua, Papua pun kita bicara kalau Timika, Jayapura atau kota-kota besar itu sudah fasilitas itu sudah ada. Kalau kita naik ke Pegunungan Bintang baru kita agak sedikit terisolir. Begitu juga Sumatera dan Kalimantan. Justru Kalimantan, Mas, itu juga saking luasnya mungkin ya Indonesia ini, luasnya Kalimantan itu banyak sekali kampung-kampung kecil itu yang betul-betul terisolir. Nah, Rote tidak seperti itu sebenarnya. Rote itu masih, cuman tidak ada mall. Tidak ada mall. Rumah sakit sudah ada banyak di sana. Ada. Ya, toko-toko kecil ada.